Oke, sekarang kita contoh di real market kan. Di real market bakal pergerakannya seperti ini. Gak mungkin secantik yang tadi kita bahas di teori gitu. Gak mungkin dia pergerakannya cantik seperti ini gitu. Ya, kalau cantik seperti ini kita udah kaya gitu tradingnya. Tapi di real market pergerakannya bakal seperti ini gitu. Pergerakannya itu bakal ya seperti ini gitu pergerakannya. Nah, kita langsung bahas gitu teori ini. Nah, misal di sini kan trennya dari dari bearish yang di sini ke bullish kan. Nah, kita mulai dari yang pas dia shift gitu. Trennya mulai berubah. Nah, di sini lihat salah satu external range liquidity high diambil kan dari yang bearish itu diambil di break. Ini trennya udah berubah. Jadi shift itu salah satu external range low, salah satu external range high itu di break kan diambil. Ini jadi shift kan trennya berubah dari bearish ke bullish gitu. Di H4 kita pakai high tempernya. Nah, lihat di sini pas dia shift ini lagi fase ekspansi ke atas kalau di H4 kan pergerakannya pullback kecil-kecilan gitu. Nah, kan nggak mungkin dia naik terus kayak gini kan ke atas sampai atas itu kan. Pasti ada yang namanya retracement kan. Retracementnya kemana? Tadi kita bahas retracementnya itu ke dalam internal range liquidity gitu kan. Di sini mulai dia retracement. Nah, dia retracement di sini. Di sini ada apa? Ada FPG kan sebagai internal range liquidity. Oh, tadi gue lupa bahas dealing range-nya. Jadi dealing range-nya itu kalau trennya mulai berubah, ini kan pergerakan eksternal internal juga nih. Eksternal to internal. Eksternal to sorry. Di sini harusnya kalau lanjut tren ke bawah harusnya di sini retest ke internal dan lanjut ke bawah. Tapi di sini dia lanjut break external range yang di sini. Otomatis trennya berubah gitu. Nah, dealing range-nya itu di mana? Ini kan swing low terakhirnya kan. Nah, ini swing high terakhirnya kan. Nah, ini dealing range gitu. Kalau kita udah ketemu swing low dan swing high terakhir, kita udah ketemu dealing range-nya. Dealing range-nya itu dari high yang di sini sampai ke low yang di sini. Nah, ketemu kan dealing range kan. Nah, kalau kita tarik Fibonacci jadi cara narik Fibonacci-nya itu dari struktur low yang di sini lah, low palit sampai ke high yang external range high yang palitnya gitu untuk jadi tarik saya. Nah, kita prioritas itu nunggu market retest itu ke dalam area diskon gitu. Kalau misalnya trendnya bullish tadi lupa ya gue bahas yang Fibonacci-nya untuk nentuin area diskon sama premiumnya. Tapi di sini kita langsung bahas aja. Nah, kalau misalnya trendnya bullish, nah kita nunggu market itu retracement ke dalam area diskon yang di bawah 50% yang 0,5 ini yang Fibonacci. Nah, jadi kita nunggu jadi area buy kita itu di bawah area diskon untuk buy di dalam internal gitu. Nah, di dalam area diskon ini ada apa aja di dalam internal sama juga di dalam internal range liquidity ada apa aja gitu. Di sini ada FPG kan sebagai internal range liquidity. Itu kalau ditandain yang kotak kuning yang udah masuk ke dalam diskon. Di sini juga ada order block sama juga jadi bebas mau pakai yang mana gitu untuk internal range liquidity-nya gitu. Nah, di sini udah masuk kita contoh yang sini OB aja yang lebar gitu kan sebagai internal range liquidity. Nah, ini kita tambahin tuh IRL. Nah, eksternal. Oke. Nah, di sini pas udah masuk ke dalam internal range liquidity yang OB kita pakai OB ya untuk keempatnya. Nah, di sini kita mulai bereaksi gitu. Udah masuk ke OB sebagai internal range liquidity. Nah, di sini kita nyari konfirmasi di lower time frame-nya. Nah, kalau kita pakai 4 jam, kita pakai 15 menit gitu untuk konfirmasi. Nah, di sini kita belum ada konfirmasi. Lihat, di dalam internal struktur juga ada pergerakan eksternal to internal juga kan. Nah, tapi ini kan tetap masuk ke dalam internal struktur kan. Swing high terakhir yang palitnya di atas sini dan swing low terakhirnya yang di sini kan yang gue tandain trend line merah. Jadi yang di dalam dealing range low ini masuk ke dalam internal struktur gitu. Nah, di sini kita nyari konfirmasi karena kita udah tahu kan masuk ke OB yang di high time frame gitu. Nah, di sini kita nyari konfirmasi gitu. Kita lihat di sini apakah marketnya udah ada mulai konfirmasi. Di sini belum ada ya. Belum ada konfirmasi kenaikan. Tapi di sini dia coba kita tunggu ada pola reversal. Wait. Okay, let's see.
Oke, di sini kalau kita cari, di sini kan nggak ada pola reversal gitu. Tadi kan gue bilang nunggu pola reversal kan di lower time frame ya. Nunggu pola kayak gini. Tapi di sini nggak ada kan. Dia langsung naik ke atas gitu kan. Langsung naik ke atas, nggak ada pola konfirmasi gitu pas udah masuk ke dalam internal yang OB. Tapi sebenarnya kalau kita udah tahu kita udah masuk ke dalam OB yang H4, ya sebenarnya kalau dia ini kan udah reaksi nih, pas dia masuk ke OB yang H4, dia bereaksi kan langsung naik ke atas kan, tanpa konfirmasi tapi gitu kan. Apakah ini high risk untuk buy? Iya, sebenarnya ini buat ambil buy itu lumayan susah kan. Kita pasti nunggu pola konfirmasi dulu kan. Itu pas udah masuk ke dalam internal gitu. Tapi di sini nggak ada kan, udah masuk ke OB. Cuma ada equal apa double bottom gitu. Kita nggak pakai kiduan sebenarnya. Nah, di sini emang agak susah buat buy gitu. Nggak ada konfirmasi buat reversal kan. Nah, kita baca yang dari sini aja sebenarnya. Kalau misalnya nggak ada konfirmasi dari sini, lihat aja pas dia masuk ke dalam internal range liquidity yang di high time frame, di internal strukturnya tuh lihat di sini. Lihat konfirmasinya gitu. Nah, di sini ada pergerakan eksternal internal juga kan. Eksternal to internal, eksternal to internal. Nah, di sini dia ada kenaikan, tapi belum ada break yang eksternalnya di sini. Nah, kita cek ke kiri. Nah, di sini baru di break kan. Sebenarnya konfirmasinya tuh di sini gitu. Kalau marketnya kayak gini, kayak Bitcoin sekarang gitu. Nah, konfirmasinya tuh yang swing high yang di sini gitu. Nah, di sini baru ship sebenarnya trennya kan. Berubahnya tuh di sini gitu. Nah, di sini baru ship. Nah, ini udah di lower time frame-nya kita udah konfirmasi di sini udah ship di lower time frame-nya kan. Untuk lanjut ke tren yang di atas kan, break yang external range liquidity yang di sini kan. Nah, udah ship di lower time frame-nya kita udah konfirmasi karena udah masuk ke dalam FPG yang 4 di sini kan, tapi pas udah masuk sini gak ada konfirmasi kayak gini, tapi di ship-nya di sini gitu. Yang area amannya ship-nya tuh hari ini diambil gitu. Nah, di sini udah ship. Nah, di sini kita nunggu market retestment pas udah ship ini. Nah, kita tunggu ya. Di sini apakah dia retestment dulu atau enggak gitu, atau langsung break external yang di sini gitu. Kita lihat sih di sini, kita cek. Oke, nah di sini belum kan? Di sini dia belum break external range liquidity-nya kan? Lihat. Nah, di sini belum break external range high yang H4. Lihat, tipis kan? Hampir. Tapi dia malah retest kan? Nah, dia mulai retest kan? Nah, dia mulai retest. Nah, lihat. Sama juga kan tadi gue bilang kan, di lower time frame itu kita nunggu udah ship kan. Nah, di sini di 15 menit ada ship kan. Trennya udah berubah. Dia break. Nah, di sini kita buy itu kan, tadi gue bilang, buy itu pas udah ship, kita buy pas retracement-nya kan. Nah, di sini udah mulai fase koreksi nih. Fase retracement lagi kan. Nah, kalau dari retracement gini, kita baru bisa buy atau masuk. Nah, di sini kan ada POI juga gitu. POI dari lower time frame ya kan. Di sini ada ada OB juga di sini, kita bisa buy yang di sini gitu. Atau ya support ini juga kita bisa buy gitu, bisa buy di support ini. Nah, contoh kita sebenarnya kalau udah konfirmasi kayak gini, ini kan udah konfirmasi. Nah, kita mau nyari POI apapun yang di dalam sini, kita harusnya udah low risk gitu, udah aman karena kita udah konfirmasi kan di lower time frame-nya. Nah, di sini ada OB gitu. Nah, kita contoh pakai OB yang di sini atau OCL yang di sini. Tapi kita contoh yang OB di sini aja. Ya. Nah, kita coba pakai OB yang di sini. Kita lihat, kita mau buy di sini. Kita pasang buy coba. Udah gini aja, kita buy di sini tren merah. Lihat sih marketnya bereaksi ya. Nah, di sini entryan kita keambil. Gitu. Udah keambil. Sama juga lihat di sini dia ada ship juga gitu. Lihat, ada pergerakan external juga kan, ship dan ambil di sini ship kan trennya berubah gitu. Jadi kita udah buy di sini kan ya OB karena kita udah tahu shipnya di sini mulainya gitu. Ini cuma continuation trend aja gitu. Jadi yang ship di sini ini untuk continuation aja untuk lanjutin trend dari high time frame-nya untuk break yang external range liquidity yang di atas gitu. Kita lihat sih di sini. Nah, lihat. Kita buy di sini. Nah, kita kalau kalau udah buy di sini, taruh SL-nya tuh dari swing low yang terdekat aja sebenarnya. Nah, low ini bisa kita taruh SL atau low yang di sini gitu. Nah, kita kalau udah buy di sini kita target ke yang external range liquidity yang di H4 gitu kan. Di
Di sini hampir kan break eksternal, tapi dia retest dulu kan untuk nyari bensin. Nah, dia udah break eksternal kan yang di sini kan. Nah, kita lanjut lagi gitu. Pakai H4 lagi. Kita hapus dulu yang ini tuh. Wait. Nah, di sini udah clear kan. External range liquidity-nya yang di H4 udah di break kan. Nah, kalau udah di break gini, ini kan dia lagi fase ekspansi kan. Kita gak tahu dia mau naik sampai mana gitu. Nah, kita tunggu dia sampai ada sorry. Kita tunggu dia sampai udah mulai gak kuat naik gitu. Kita lihat di candle selanjutnya. Oh, tapi di sini dia langsung di sini lihat. Kalau misalnya kita udah break salah satu external range liquidity, ini kan udah di break kan. Low terakhirnya di sini kan. Karena udah break external range liquidity, low-nya pindah kan ke sini kan. Ini low terakhirnya gitu. Nah, lihat di sini pas dia break eksternal, lihat ya. Lihat di dalam internal juga ada pergerakan eksternal internal kan. Nah, dia pas dia break eksternal, di sini dia nyiptain EPG kan. Di sini ada EPG kan. Sebagai internal range liquidity gitu. Nah, lihat. Di sini pas dia break eksternal, dia nyiptain EPG sebagai internal. Tapi di sini langsung diisi sama candle yang ini gitu. Cuma satu candle dia langsung retest dan langsung lanjutin trennya. Berarti di sini ada external range liquidity di sini sebenarnya. Kita cek ya. Jadi kalau ini kan retestnya langsung kan dia kan. Gak retestnya pelan-pelan dulu ke internal, dia langsung isi EPG-nya kan. Nah, kita cek di sini low time frame-nya. Yang pas yang candle yang ini masuk ke EPG itu. Let's see di 15 menit low time frame-nya. Nah, kan kelihatan kan? Bener kan? Yang ini external range liquidity terakhirnya kan yang di break lagi kan. Ini udah di break, nah otomatis eksternalnya pindah ke yang baru di sini kan. Nah, di sini dia langsung retestment ke internal gitu. Isi EPG di sini kan. Nah, dia pas sudah masuk EPG internal, dia langsung lanjutin break lagi kan. External range liquidity-nya kan. Nah, otomatis kalau kan ini pas retestment kan, sudah break eksternal, kebentuk eksternal lagi yang di sini kan. Nah, dia langsung isi internal lagi dan break lagi. Nah, yang ini jadi low valid gitu kayak yang masuk ke internal yang sebelumnya. Nah, eksternalnya juga pindah kan. Yang di sini pindah ke sini udah di break juga kan yang ini kan. Nah, otomatis ini kan yang low terakhirnya kan. Berarti yang low di sini pindah gitu. Yang low di sini pindah ke yang di sini yang baru gitu. Kalau di 4 gitu kan. Ini jadi low validnya gitu. Wait. Ini jadi low validnya. Nah, lihat di sini. Kita lihat di H4 berarti ini external range liquidity udah diambil kan di sini kan. Ini low terakhirnya gitu. Low terakhirnya di liriknya. Nah, kita liatin lagi. Dia lagi fase ekspansi kan ke atas kan. Kita lihat pas dia mulai gak kuat naik. Nah, kebentukan di sini external range liquidity terakhirnya di sini kan. Nah, di link range-nya ketemu lagi kan di sini. Di link range-nya di mana? Dari low yang ini yang sebelumnya ke high yang di sini external range liquidity yang udah kebentuk lagi kan. Karena di sini ada external range liquidity yang udah diberikan. Tapi gak kelihatan kan. Tapi kalau kita tadi turunin ke 15 menit itu kelihatan kan di sini dia isi ini external range liquidity terakhir ya kan yang diberikan. Terus dia retracement ke internal dan break lagi externalnya. Dan di sini kebentuk lagi external range liquidity yang baru gitu. Nah, di sini udah indikasi mulai retracement ke internal. Tapi di sini gak ada EPG atau imbalance atau order block tuh. Nah, kalau misalnya kayak gini kita udah ketemu di link range dari low ke high. Nah, kita bisa nyari internal range liquidity itu ke H1. Kita turunin ke H1 gitu. Atau ke 15 menit juga bisa gitu. Nah, kalau di H1 kelihatan kan. Nah, ini udah masuk diskon juga. Kita lihat di H1 itu ada OB kan. Nah, ini low terakhirnya kan. Di sini ada OB kan sebagai internal range liquidity gitu. Coba kita hapus yang ini. Nah, area invalidnya kan ini low terakhir ini kan. Ini low terakhirnya kan. Yang ini low ini gak boleh gagal gitu. Kalau low ini gagal, trennya berubah gitu kan. Nah, ini low terakhir gak boleh gagal. Nah, ini udah masuk ke OB yang H1. Nah, di sini kita bereaksi di low time-nya. Kita turunin ke 15 menit. Tadi kan kita pakai 4 jam. Tadi di 4 jam kan internal range liquidity itu gak jelas kan, gak kelihatan. Tapi kalau di H1 ada OB, kita pakai OB H1 aja gitu. Selama yang OB H1 ini masuk ke dalam dealing range-nya gitu. Dealing range-nya kan dari low yang ini, yang low H4 dan
ke high yang di atas ini gitu. Ini eksternal selanjutnya, ini external range liquidity targetnya itu nextnya. Nah sini dia retracement ke internal, udah mulai bereaksi. Coba kita lihat di sini 15 menit, kita nunggu konfirmasi aja kan sebenarnya. Nah di sini kita lihat pas sudah masuk ke OB yang H1, kita lihat apakah dia bereaksi untuk ada konfirmasi. Lihat di sini belum ada konfirmasi kan, belum ada konfirmasi. Nah di sini sempat manipulasi kan. Di sini kalau kita anggap ini ship, ini kita pasti kena SL kan, ship terus dia break yang high gini, ini harusnya ship kan di lower time frame kan, tapi di sini malah turun lagi lebih jauh gitu. Nah ini dalam internal struktur gue cekkan yang seperti ini normal gitu. Kalau semisal di lower time frame struktur gitu, di internal struktur, kita pasti ada manipulasi kayak gitu gitu. Padahal ini udah ship kan harusnya kan, udah ship harusnya break eksternal kan, tapi di sini malah lanjut ke internal lagi kan, masuk ke OB yang H4 H1 lagi kan. Nah kalau semisal udah ship tapi gagal, bukan berarti trennya itu berubah secara high time frame gitu. Ya ini tetap masuk ke dalam internal struktur gitu. Ya mungkin ketika udah shift di sini ya market mau turun lebih jauh gitu, masuk lebih jauh, dan selama yang low H4 di sini gak di break gitu kan. Kalau ini di break baru trennya berubah secara high time frame gitu. Ini tetap yang pergerakan di dalam sini walaupun gini kayak shift gitu kan. Tapi tetap itu masuknya ke dalam internal struktur gitu. Walaupun yang ini shiftnya gagal dan dia turun lebih jauh, ya mungkin dia mau retest lebih dalam gitu ke dalam internal. Tetap kan masuknya ke OBH1 kan yang di sini kan. Nah, di sini kita nunggu konfirmasi, kita tetap kita tunggu konfirmasi. Apakah ada indikasi MSS atau enggak gitu. Lihat di sini. Nah. Nah, lihat di sini dia belum ada indikasi MSS. Cuma pergerakan internal eksternal biasa. Sini dia mulai ada kenaikan. Nah, di sini baru ship-nya sebenarnya. High terakhirnya kan di sini lihat. Kalau di luar kan, nah ini high terakhirnya kan untuk konfirmasinya kan. Nyari high terakhir kan, pasti nyari high terakhir kan untuk di break kan. Ini high terakhirnya kan kalau di sini kan. Nah, berarti ship-nya di sini. Ya kalau yang ini agak susah emang kalau kita buat nyari buy kan. Ship-nya di sini kan. High terakhirnya dia, jadi dia langsung naik gitu. Nggak ada pas udah masuk sini tuh, pas di sininya di low time frame-nya kita ada nunggu pola kayak gini gitu. Nah di sini nggak ada kan. Dia langsung naik aja ke atas. Nah kadang ada skenario kayak gini gitu. Nggak ada pola konfirmasi tapi kita tahu itu dia ada kenaikan yang di sini pas udah mulai di sini kenaikan buy ya, karena kita tahu di high time frame-nya dia udah masuk ke OB yang H1 gitu. Karena kita udah tahu lagi masuk ke dalam internal range liquidity gitu. Jadi yang kenaikan ini walaupun gak ada konfirmasi kita tahu alasannya gitu. Ya udah, dia udah break eksternal lagi kan. Nah, jadi market itu bakal lakuin hal ini gitu. Mau pergerakan apapun gitu ya, eksternal internal pasti ada gitu. Ini contoh di H4 gitu kan. Sama juga daily gitu. Jadi mungkin segitu aja untuk materi internal dan external range liquidity. Sekian.